Lalu bagaimana rekayasa lalu lintas untuk menghadapi puncak arus balik Lebaran? Kita sudah bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Budi. Selamat malam, Mas. Ya, lagi di jalan ya Pak? Ya, selamat malam. Ya, Pak Budi, kami melihat Anda lagi di jalan, ini sedang memantau lalu lintas langsung Pak? Kayaknya berhenti dulu deh. Pak Budi, bisa mendengar suara saya Pak dari studio? Pak Budi, dengan Abraham di studio bisa mendengar Pak? Ya, bisa mendengar. Tadi sempat hilang. Bapak lagi di jalan ini sedang memantau lalu lintas langsung atau seperti apa Pak? Ya, saya tadi dari Jakarta sedang menuju ke Jawa Timur, ke sekitar Malang dan juga sekaligus ke arah Banyuwangi untuk menyiapkan penyeberangan di Ketapang dengan Gilimanuk karena ada perubahan skema kita untuk kendaraan-kendaraan truk nanti dari Pelabuhan Jangkar akan kita langsung alihkan. Jadi tidak sampai Banyuwangi tapi langsung dari Jangkar akan kita dimuat di kapal di sana dan kemudian langsung ke arah Lebak di NTB sehingga nanti tidak atau mengurangi kepadatan arus yang ada di Banyuwangi. Secara umum kalau untuk yang di jalan tol ya, mungkin barangkali tadi saya dari Jakarta sampai dengan sekarang sudah sampai ke arah Semarang. Yang ke arah timur relatif sepi ya, kecepatan bisa 100 km per jam. Namun yang ke arah barat, memang tadi ada hambatan terutama di sebelum masuk Cikampek Utama, itu karena memang diberlakukan juga kontraflow. Kemudian begitu masuk ke arah Cipali, itu ada dua ruas jalan yang dilakukan kontraflow juga. Iya. Dan kemudian hambatan itu memang pada saat akan dimulainya kontraflow oleh kepolisian dengan jasa marga itu terjadi ya mungkin perlambatan ya sebenarnya bukan antrian bukan macet sih tapi perlambatan. Artinya belum terjadi kemacetan yang berarti ya Pak ya? Saya kira belum terjadi. Namun demikian dari arah timur memang agak padat. Dan tadi saya dapat informasi juga dapat share video juga di sekitar dari mulai Solo Tigo sampai dengan ke Semarang sudah terjadi pelambatan. Namun sampai dengan sekarang saya lihat yang ke arah barat terutama kecepatan di sekitar saya ini mendekati Semarang itu bisa sekitar 100 km per jam sampai dengan 75 km per jam. Demikian Pak Budi, kalau kita menyimak apa yang Anda sampaikan termasuk laporan rekan-rekan kami di lapangan, belum ada kemacetan yang berarti arah menuju ke Jakarta. Apakah artinya bahwa besok masih tetap puncak arus balik atau bisa saja 2 hari sampai 3 hari ke depan? Kalau saya perhatikan dari arah timur ke barat ini sih terus jalan terus ya. Artinya memang seperti arahan Pak Presiden dan juga Pak Menteri Perhubungan untuk bisa kembali sebelum waktunya dalam arti besok ini tanggal 6, 7, 8 ini kan puncak arus balik. Nah hari ini nih saya kira cukup banyak juga pergerakan masyarakat di arah timur ke barat. Karena walaupun mungkin tidak terjadi kemacetan atau kemudian antrian, tapi jalanan cukup padat dari arah timur. Artinya memang saya lihat tadi juga data yang ada di Jasa Marga, di Cikampek Utama per jamnya itu sekarang sudah di atas 3.000. Artinya memang yang kembali ke arah Jakarta sudah cukup tinggi sekarang ini. Oke, berkaca dari kemacetan yang terjadi ketika Lebaran Pak, apa yang harus dilakukan agar horor serupa tidak terjadi pada arus balik, utama yang terdampak dari rekayasa arus lalu lintas? Ya, sebetulnya yang kita lakukan dengan Korlantas Polri, kami ini bertiga ya dengan PUPR dan juga dengan pemerintah daerah sudah saling berkolaborasi dan juga berkoordinasi. Kalau kemudian untuk di jalan tolnya, kita memang melakukan beberapa skema seperti yang sudah dilakukan pada saat arus mudik. Namun demikian, kita juga mungkin mengantisipasi untuk jalan-jalan alternatifnya atau kemudian jalan nasional yang sejajar dengan jalan tol. Namun saya lihat untuk jalan nasional atau jalan arteri secara umum itu juga kapasitasnya masih belum terpenuhi ya. Artinya kalau kecepatan kendaraan di jalan arteri itu bisa mencapai 60-70, padahal di sana banyak hambatan samping, pasar tumpah, kemudian mixed traffic juga terjadi, kemudian juga ada traffic lokal juga terjadi, tapi kecepatan bisa maksimal. Artinya masih banyak masyarakat kita yang cenderung menggunakan jalan tol. Dan di saat kita melakukan one way, itu banyak masyarakat yang menunggu kapan akhirnya one way dan kemudian mereka menunggu di entry untuk pintu masuk ke jalan tol itu. Dan itu sangat menghambat sekali. Demikian, Pak. Oke, kita berharap bahwa yang sudah terjadi tidak akan terjadi kembali, Pak. Dan kami ucapkan selamat bertugas untuk Pak Budi Setiadi yang sedang dalam perjalanan saat ini. Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan. Terima kasih sudah bergabung.